Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Samsudin. Di video ini saya akan memberi pelajaran materi IPS yaitu mengenai globalisasi. Baik teman-teman, apa kabarnya? Semoga kita diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran ini dengan sangat baik. Nah, teman-teman, seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan seperti biasa, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu mengetahui pengertian dari globalisasi. Dan yang kedua, siswa mampu mengetahui contoh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, yang ketiga, siswa mampu memahami dampak positif dan negatif dari globalisasi. Baik teman-teman, kita masuk di pembahasan yang pertama. Nah, teman-teman, ada yang tahu apa itu globalisasi? Iya, betul. Globalisasi dapat diartikan sebagai sebuah proses di mana batas-batas dalam suatu negara menjadi bertambah sempit karena adanya kemudahan dalam berinteraksi antar negara, baik perdagangan, gaya hidup, informasi, maupun dalam bentuk interaksi yang lainnya. Nah, teman-teman, secara singkatnya, globalisasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses di mana semua penduduk di dunia ini bisa saling terhubung, bertukar segala sesuatu tanpa terikat batas wilayah dan kebangsaan. Sebuah proses yang mendunia. Nah, teman-teman, selanjutnya teman-teman akan mengetahui faktor penyebab terjadinya globalisasi. Di sini ada teman-teman yang tahu apa saja sih faktor terjadinya globalisasi? Iya, betul. Faktor terjadinya globalisasi yang pertama, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berperan penting dalam memudahkan interaksi manusia dimanapun dan kapanpun berada. Faktor yang kedua, adanya kerukunan antar negara yang bisa memungkinkan terjadinya kerjasama antar negara, baik dalam hal ekonomi, politik, maupun budaya. Dan faktor yang terakhir, yang ketiga, berkembangnya teknologi transportasi yang mempermudah akses transportasi dan ekspedisi antar negara. Baik teman-teman, di sini ada yang tahu gak sih contoh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja? Iya, betul. Nah, berikut ini akan dijelaskan beberapa contoh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, banyak produk asing beredar di Indonesia, mulai dari busana, alat elektronik, hingga makanan. Contoh yang kedua, banyak pasar swalayan atau supermarket menggantikan pasar tradisional. Contoh yang ketiga, pergantian tenaga manusia dengan tenaga mesin. Misalnya, buruh pabrik telah digantikan oleh mesin-mesin yang lebih efisien. Contoh yang keempat,
Jual beli online terus berkembang, sehingga jual beli tidak hanya dilakukan di pasar. Contoh yang kelima, meningkatnya penggunaan gadget. Karena gadget mampu menawarkan berbagai fitur yang membuat segala hal lebih efektif dan efisien. Contoh yang keenam, teknologi terbaru bisa diakses semua orang seperti video call, email, dan sosial media. Bukan lagi hal asing. Contoh yang ketujuh, banyak tenaga ahli dalam dunia kerja Indonesia. Contoh yang kedelapan, terjadinya pertukaran budaya internasional dalam musik seperti K-pop dan budaya hip-hop dari barat. Contoh yang kesembilan, peran wanita yang mulai sejajar dengan pria sehingga wanita bisa bekerja di setiap bidang yang dikerjakan oleh pria. Contoh yang ke-10, persebaran informasi yang sangat cepat sehingga banyak sekali hal kecil yang bisa merajalela atau viral di dunia maya. Contoh yang ke-11, dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menjadi wadah yang memungkinkan proses globalisasi berjalan lancar. Contoh yang ke-12, pemerintah lebih terbuka dan demokratis mulai dari pemerintahan desa hingga pemerintahan pusat. Contoh yang ke-13, masuknya ideologi-ideologi asing sehingga kita harus berpegang teguh pada Pancasila. Contoh yang terakhir yang ke-14, banyak bahasa asing yang dipelajari di Indonesia seperti bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Prancis, Jerman, Arab, dan Rusia. Itulah contoh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, teman-teman akan mengetahui beberapa contoh produk perdagangan yang ada di era globalisasi. Berikut adalah contoh perdagangan di era globalisasi. Yang pertama, ada batik dari Indonesia. Yang kedua, ada karpet dari Turki. Dan yang ketiga, ada boneka dari Tiongkok. Yang keempat, ada mobil dari Jepang. Yang kelima, ada jam tangan dari Swiss. Dan yang terakhir, susu dari Selandia Baru. Nah, teman-teman, produk perdagangan tadi yang telah disebutkan merupakan contoh produk yang diproduksi oleh masing-masing negara yang telah dikenal oleh negara lain atau dunia. Baik teman-teman, berikut adalah beberapa dampak positif dari globalisasi. Yang pertama, meningkatkan etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa kemandirian, dan rasional. Yang kedua, menyebabkan kehidupan sosial ekonomi lebih produktif, efektif, dan efisien, sehingga membuat produksi dalam negeri mampu bersaing di pasar internasional. Yang ketiga, tingkat kehidupan yang lebih baik. Yang keempat, dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik. Yang kelima, meluaskan pasar untuk produk dalam negeri. Yang keenam, kemajuan di bidang teknologi, komunikasi, informasi, dan transportasi yang memudahkan kehidupan manusia. Yang ketujuh, mobilitas tinggi. Yang kedelapan, informasi dan ilmu pengetahuan menjadi mudah didapat. Yang kesembilan, berkembangnya industri pariwisata yang mampu menambah devisa. Yang kesepuluh, yang terakhir, meningkatkan pembangunan. Baik teman-teman,
Tadi teman-teman telah mengetahui beberapa dampak positif dari globalisasi. Selanjutnya, teman-teman akan mengetahui beberapa dampak negatif dari globalisasi. Yang pertama, masuknya nilai-nilai bangsa barat yang banyak ditiru oleh masyarakat. Yang kedua, lunturnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Yang ketiga, maraknya penyelundupan barang ke Indonesia. Yang keempat, kondisi industri dalam negeri sulit berkembang karena serangan perusahaan asing. Yang kelima, terjadi kerusakan lingkungan dan polusi limbah industri. Yang keenam, orang menjadi lebih individualistis. Yang ketujuh, adanya sikap lebih mementingkan kehidupan duniawi dan mengabaikan nilai-nilai moral agama. Yang kedelapan, timbulnya sikap bergaya hidup mewah. Yang kesembilan, munculnya sikap konsumtif atau boros. Yang kesepuluh, munculnya anggapan bahwa status seseorang di dalam masyarakat hanya diukur berdasarkan kekayaan. Yang kesebelas, dan yang terakhir, mudah terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan suatu negara. Itulah contoh dampak negatif dari globalisasi. Dari pembahasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa globalisasi memberikan banyak dampak positif dan negatif bagi kehidupan manusia. Sebagai manusia yang disiplin, kita harus memikirkan dampak globalisasi ke depannya untuk masa depan kita, dan kita juga harus bisa memilah dan memilih dampak yang harus dibuang dan dampak yang harus diambil dari globalisasi itu. Oke? Baik teman-teman, cukup sekian bahasan materi IPS tentang globalisasi dari saya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kata dari saya, giatlah belajar agar lebih pintar. Terima kasih.